أتذكريني معاك عبر ما
المنجي في كتابه تعليم التعليم نفعنا الله بأميره في آمين رضي الله عنكم بالأنقال. وأما ما يورث النسيان كالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق، وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة في القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور في القلب ويظهر أثره في الصلاة. فهم الدنيا يمنعه عن الخير، وهم الآخرة يحمله عليه، والاشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلوم ينفي الهم والحزن، كما قال الشيخ الإمام نصر بن حسن المرجناني في قصيدة له استعد نصر ابن الحسن في كل علم يختزن، ذاك الذي ينفي الحزن وغيره لا يؤتمن. وشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسبي في الولد له سلام على من تيمتني بظرفها ولم أتن خديها ولم أتن ظرفها، سبتني وأصابتني فتاة مليحة تهيرت الأوهام في كل وصفها، فقلت ذريني وذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى جنان عن جناء الغانية وعرفها. وأما أسباب نسيان العلم فعقل كزبرة الرتبة والتفاح الحامد والنظر إلى المسلوب وقراءة لوح القبور والمرور بين قطار الجمال وإلقاء الكمال الحي على الأرض والهجامة على نكرة القفا، فتجنبوها كلها تورث النسيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat iman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membaca nasihat-nasihat daripada Al-Imam Mustadlu di dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini kita sudah berada di penghujung dari kitab Ta'lim Muta'allim. Itu hanya beberapa bab saja yang insya Allah kita akan selesaikan, dan semoga Allah SWT selalu memberikan sehat walafiat kepada kita dan diberikan tentunya keistiqomahan untuk terus mempelajari syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Mu'allif memberikan nasihat kepada kita untuk menjaga ilmu kita, menjaga hafalan kita dengan memberikan beberapa amalan, doa, bahkan juga jenis-jenis beberapa makanan yang bisa menguatkan hafalan. Kemudian pada kesempatan kali ini Al-Mu'allif mengingatkan kepada kita jangan sampai kita lupa atau mudah lupa di dalam ilmu yang telah kita peroleh, dan apa sebab-sebab orang itu lupa mudah lupa ya di dalam ilmunya, supaya dia tidak mudah di dalam menghafal ilmu yang didapat kemudian hilang, supaya tidak mudah hilang, tidak mudah lupa. Dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa amma ma yurithu nisyan
Adapun yang menyebabkan atau mewariskan kelupaan, yaitu menyebabkan orang mudah lupa, yaitu al-ma'asi. Yang pertama adalah al-ma'asi, maksiat. Kenapa lupa? Ditakut-takut apa? Diwati-wati jangan sampai mudah lupa, ya karena min afatil ilm, daripada penyakit ilmu itu adalah lupa. Salah satu penyakit ilmu adalah lupa. Dan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa kalau lupanya sedikit-sedikit itu wajar. Namanya manusia pasti punya sifat lupa. Tapi kalau lupanya banyak, nah ini kurang wajar. Apalagi lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Wah, ini kurang apa? Kurang wajar sekali. Nah, ini tentunya kata para ulama, biasanya kalau orang yang kuat hafalannya, walaupun sudah usia lanjut, boleh terjadi hal-hal yang lain itu lupa. Tapi kalau ilmu itu biasanya apa? Tidak lupa dia. Kenapa? Karena memang dia selalu mengulang, selalu terus diingat. Akhirnya walaupun sudah usia lanjut, banyak orang yang nama kita lupa, peristiwa-peristiwa lupa, tapi giliran membahas tentang ilmu dia apa? Tidak lupa. Itu kenapa? Karena memang tadi yang menjadi apa, sesuatu yang utama baginya waktu itu adalah ilmu. Jadi waktu dia muda yang menjadi tujuan fokus utamanya ilmu. Akhirnya di saat semua hal-hal lain dilupakan, tapi itu dia gak lupa. Bahkan ada yang pikun, tapi giliran Quran yang sudah hafal Quran nggak lupa apalagi. Dia tetap. Bahkan orang pikun atau bukan pikun, orang yang sudah mulai banyak lupanya, tapi kalau sudah bahas hukum agama tiba-tiba dia ingat. Nah, ini tentunya hal lupa itu biasa, tapi di sini yang diingatkan oleh mu'alif adalah tentang lupa ini bukan lupa hal yang umum, tapi adalah di dalam ilmu. Jangan sampai kita banyak lupa di dalam ilmunya. Kalau urusan yang lain tentunya itu ada kadang-kadang umur juga bisa, tapi ilmu ini dipertahankan. Makanya di sini berkaitan dengan nisyan nisyan ini lupa. Di sini ada lupa ilmu yang sudah kita pelajari, jangan sampai lupa. Dan yang paling pertama menyebabkan orang gampang lupa ilmunya itu adalah ma'asi. Tapi kalau lupa di dalam hal lain mungkin masih nggak ada kaitannya. Ketika orang maksiat, kerjaan nggak lupa juga, tetap nggak ada pengaruh di dalam pekerjaan dunia. Karena di sini yang dibahas lupa di sini adalah lupa ilmu agama. Dia lebih didetilkan lagi, lupa ilmu agama. Tapi kalau ilmu umum mungkin orang yang tadi pintar matematik, dia maksiat, tetap aja matematiknya tidak lupa. Kaidah-kaidah yang dia hafal, sinus, kosinus dan sebagainya itu sudah dilupa. Kenapa? Karena di sini adalah berkaitan dengan agama. Mungkin ahli ekonomi, ahli hukum, mungkin habis sidang misalkan ahli hukum ini, habis itu main diskotik, zina, main sidang lagi, hukum pasal-pasal kan lupa gitu. Karena hukum pasal-pasal yang berkaitan dengan apa? Dunia, nggak ada urusan dengan maksiat. Tapi kalau ilmu agama ini berkaitan. Jadi kata-kata di sini bahwa wa amma ma yurithu an-nisyan, yaitu nisyan di sini bil ilm, yaitu ilmu yang dimaksud dengan ilmu agama, yaitu al-ma'asi. Jadi sekali lagi ilmu ma'asi, yaitu ilmu agama di sini yang menyebabkan bisa lupa kalau kita banyak maksiat. Karena jangan sampai kita punya pemikiran banyak orang ahli zina mabuk terus tapi nggak lupa. Ya nggak lupa dalam apa nih? Pulang rumahnya nggak lupa, istrinya nggak lupa, duitnya nggak lupa, dompet nggak ketinggalan. Artinya karena nggak ada urusan sama itu. Di sini kata-kata lupa ini adalah lupa dalam ilmu agama. Seperti kita belajar Quran, belajar hadis, belajar akhlak, belajar fikih, belajar pokoknya yang berkaitan dengan umur ad-diniyah. Ketika kita banyak maksiat itu gampang lupa. Memang orang belajar agama ini atau orang yang berkecimpung dalam agama ini nggak ada waktunya.
Kalau orang belajar agama atau mengamalkan agama, baik murid atau guru, ustaz, santri, pelajar, orang yang belajar agama itu nggak ada waktu. Kalau yang lain ada waktu. Waktunya itu hanya misalkan orang pengacara, ya kerja di waktu pengacaranya, waktu dia di sidang itulah dia. Orang ahli ekonomi ya ketika di kantornya, orang siapapun. Tapi ketika di luar itu dia akan dituntut untuk seperti jadi yang sama. Misalkan kita ketemu ke pantai, liburan ke pantai, ketemu ada pengacara misalkan pakai celana segini di bibir pantai, kita nggak bakal celah. Oh ini kan pengacara biasa. Oh ini ahli hukum, ini ahli ekonomi, oh ini insinyur, celana nggak masalah. Tapi coba Ustaz ketemu di pantai segini, Ustaz jadi rame. Karena Ustaz itu bukan cuma di masjid, di pantai pun harus tetap jadi Ustaz. Kali pekerjaan lain nggak harus jadi pengacara di pantai, mau jadi segini, mau ketemu di Dugem tempat maksiat, siapa ahli ekonomi biasa aja. Karena dia ahli ekonomi di waktu di kantor aja, waktu di kerjaannya. Wah ini apa dokter? Apa di dokter di Dugem tempat maksiat? Nggak apa-apa. Nggak dicelok tukang masak, nggak ada masalah. Tapi coba Ustaz ketemu di Google. Nah Ustaz ada di sini. Ustaz tuh nggak boleh. Ustaz tuh semua di mana tempat jadi Ustaz. Semua pelajar di mana tempat harus jadi pelajar. Tidak ada jadi di waktu-waktu tertentu. Itu memang yang agak berat. Ustaz mau di masjid tetap jadi Ustaz, mau di pantai tetap jadi Ustaz, di atas gunung tetap jadi Ustaz. Hatta di mana di bulan atau jadi Ustaz, semua nggak bisa jadi status itu. Iya saya kan suruh Ustaz, sekarang mesti nggak jadi Ustaz. Tapi tetap perbuatan kamu harus seperti apa? Ustaz dimanapun ada, kiai ulama dimanapun dia berada tetap harus apa? Nggak bisa. Iya saya kan kalau di majelis taklim saya kiai, tapi di sini saya apa? Nggak bisa. Anda di sini juga tetap jadi apa? Kiai. Perbuatannya tidak bisa. Nah ini yang bikin apa? Berat. Makanya amalan-amalannya pun lebih dibanding status-status yang apa? Yang lainnya. Tidak ada orang dicela apa? Karena pakai baju atau celana pendek lari pagi, padahal dia seorang insinyur, dia akan tercela. Insinyur itu kenapa? Kalau celana pendek lari pagi, insinyur nggak jadi masalah. Tapi kalau Ustaz di majelis pakai kain pagi tadi pakai celana pendek lari itu jadi apa? Jadi unik gitu. Karena memang inilah kedudukan seorang ulama atau kedudukan seorang pelajar agama itu lebih. Makanya aturannya pun lebih banyak. Sampai-sampai maksiat sendiri berpengaruh kepada apa? Ilmunya. Makanya kalau dia pakai celana seperti tadi, Dugem itu pengaruh ke apa? Ke ilmunya. Tapi kalau yang tadi isinya semuanya nggak ada pengaruh. Dia mau pakai celana pendek, dia mau zina, dia mau mabuk, nggak ada pengaruh. Di dalam ilmu apa? Keinsinyerannya tadi nggak ada pengaruh. Tapi kalau ulama pelajar maksiat buka aurat itu akan ada ngefeknya. Makanya di sini lebih ditekankan berhati-hati. Memang orang yang berkecimpung dalam agama ini lebih apa? Banyak aturannya. Di antaranya tadi masih bisa berpengaruh. Sementara kepada ilmu-ilmu lain tidak ada pengaruh, masih tidak ada pengaruh. Tapi ketika makanya kalau kita lihat ya sekarang ini orang di dalam media elektronik itu kalau lagi berdebat wah pintar, tapi setelah itu kok main di tempat maksiat, tempat bir, bar, mobil, bergaul. Tapi waktu di TV pintar, nggak ada pengaruh, emang dulunya. Tapi ketika dia berbicara agama di TV, berbicara agama di media, terus ada lagi video lagi di tempat bar, sudah selesai. Itu sudah apa? Berarti bukan agama yang ngomong itu, bukan agama lagi, sudah itu urusan apa? Urusan kalau di agama benar hilang itu, tidak mungkin ada. Jadi ketika ada orang yang kita lihat kalau bicara tentang agama itu luar biasa, tapi terus kita tahu ini orang suka di bar, orang suka di tempat-tempat maksiat, bergaul dengan ahli maksiat, sudah bicaranya bukan agama lagi. Kalau agama udah hilang.
Kalau agama itu akan dilupakan, lupa. Tapi ini kok nggak lupa, berarti itu bukan urusan agama lagi, ini urusan apa? Urusan dunia. Sangat mudah sekali karena memang itulah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa al-ma'asi itu yurithu an-nisyan, itu mewariskan lupa adalah al-ma'asi. Ma'asi tentunya bukan maksiat tapi ma'asi. Ma'asi ini banyak ya maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau sekali perbuatan maksiat itu hal yang biasa, artinya orang terjatuh pada kemaksiatan itu biasa. Tapi kalau maksiat lagi itu udah nggak biasa. Jadi jangan diterjemahkan kalau mau nggak lupa jangan pernah maksiat atau terjatuh pada kemaksiatan. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh pada kemaksiatan. Kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita ini pasti pernah melakukan dosa, pasti. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Tapi tentunya khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan selanjutnya, wa kathratun dzunub, dan juga banyak dosa. Wa kathratun dzunub, banyak melakukan dosa. Banyak melakukan dosa tidak mesti melakukan dosa besar. Dosa kecil pun kalau sedikit jadi apa? Jadi banyak. Bahkan kata para ulama, tidaklah terjadi bukit-bukit itu kecuali tumbukan dari batu-batu kecil. Artinya ketika kita banyak melakukan dosa kecil, lama-lama juga kata tuntun akhirnya banyak juga dosanya. Bahkan kata para ulama, banyak orang itu celaka karena dosa kecil yang istihana, yang diremehkan. Dosa kecil ini. Nah, gara-gara meremehkan dosa kecil itulah kebanyakan orang terpeleset pada kehancuran. Banyak orang hancur karena terpeleset melakukan dosa kecil yang dianggap kecil. Karena dikecilkan, karena diremehkan, akhirnya banyak yang terpeleset. Bahkan banyak orang yang bertobat karena terpeleset melakukan dosa besar. Tidak sedikit kita ini kalau terjadi atau melakukan perbuatan dosa besar, ada keselnya. Ada kita nangis, kadang-kadang kita istighfar, kita mohon ampun, ya. Tapi kita dosa kecil kita nggak pernah istighfar, kita nggak pernah ampun, dianggap kecil biasa saja. Justru itulah yang berbahaya. Kecil terus dilakukan, ditumpuk, dan akhirnya akan menjadi apa? Puncak menjadi besar. Jadi kathratun dzunub, ini banyaknya dosa. Ini tentunya mesti berhati-hati berkaitan dengan maksiat. Terutama di bulan Rajab ini, sekarang sudah masuk bulan Rajab. Dikatakan bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan-bulan haram, sebagaimana dikatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim, terus fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Nah, ini bulan-bulan yang ditekankan jangan sampai melakukan perbuatan yang mengandung dosa, karena kata Ibnu Abbas dosanya lebih dibesarkan akibat dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini. Ini tentunya kalau kita sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu, bukan hanya bulan Rajab saja, tetapi setiap waktu kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat atau yang mengandung dosa. Ini adalah penyebab yang pertama maasi, yang kedua kathratun dzunub. Saat ini kalau diulang maksiat dan dzunub, ya, kalau maasi tentunya perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, kathratun dzunub banyak dosa. Jadi dosa ini karena kadang-kadang ada orang menganggap sesuatu yang kecil dosanya dianggap kecil, ini makanya dipisahkan al-ma'asi wa dzunub. Kemudian wal-humum, dan juga al-humum, yaitu apa? Sedih, gundah, galau, ini ham. Seperti yang di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas, man aktsara min istighfar ja'alallahu min kulli dzikrin. Dikatakan man aktsara min istighfar ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hammin
faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ham ini gundah, galau. Wal humum, banyak kegundahan, kegalauan, sumpah mulut hati, itu yang bikin apa? Lupa. Jadi kalau kita dalam menuntut ilmu tidak boleh dalam keadaan apa? Galau, dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih. Justru orang yang suka dengan ilmu saat dia belajar hilang kesedihan. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan dia melebihi daripada hal ilmu. Jadi kalau kita orang yang suka dengan majelis ilmu, datang waktu majelis girang. Tapi kalau waktu datang waktu majelis kita gerendang, tapi kalau kita tetap datang tapi gerendang mulu, ya udah. Artinya apa? Apa ya? Artinya nggak suka, artinya tuh ikut cuma nggak demen aja. Pas minggu depan, pekan depan libur, kira-kira dia minggu depan libur kayaknya ada apa? Nggak gitu. Besok minggu depan nggak libur. Itu kayak anak sekolahan, biasa anak sekolahan gitu kalau giliran apa? Libur kira nanti itu beda itu. Ini mungkin kalau pelajaran umum nggak masalah, tapi kalau agama, kalau ada ketidaksukaan, gundah, nggak demen aja, hati tak suka aja di majelis ilmu, ya sudah, susah itu dapat apa? Dapat ilmunya susah. Gundah kalau tidak suka. Kalau mungkin sering kita dengar ungkapan ini banyak nih, tapi kalau sini ini ahli matematik, banyak orang nggak demen matematik. Kalau orang sini kayaknya demen matematik semua nih, kalau suka nilai mati gede-gede semua. Kalau kita guru paling nggak demen orang matematik. Mereka kita nganggap susah. Sebenarnya bukan susah, karena pakar-pakar itu bukan susah, tapi memang awalnya udah tidak suka. Ketika dia tidak suka, maka tidak apa, nggak bisa masuk, susah. Itu ketidaksukaan. Karena biasanya orang itu membenci apa yang dia tidak sukai itu karena dia tidak bisa. Jadi sebenarnya bukannya nggak bisa, bukan karena sulit, akhirnya tidak bisa, bukan. Karena tidak suka akhirnya menjadi sulit. Jadi kalau kita ngaji terus hati plong, hati suka, demen, oh itu cepat tuh. Ingat, dan kita pelajari, apalagi kita misalkan contoh ketika saat ini kita bahas tentang kitab Naswa'i, memang kita paling cinta sama Al-Qur'an. Nah saya sini kita diem, dan benar kitab karangan beliau paling suka kita. Waktu kita suka itu akan lebih cepat ingatnya dan tidak gampang lupa. Tapi ketika fokus, tapi ketika nggak ada ya lain gitu. Hatinya bukan nggak ada masalah, cuma hatinya sumpah aja. Berarti sumpah itu yang membuat apa? Bikin gampang lupa hukum. Ini akan jangan banyak kita hukum, terutama di dalam bentuk ini. Wal ahzan, dan juga sedih. Gundah sedih. Kalau gundah sama sedih apa bedanya? Kata ulama, kalau gundah itu sedih, susah, cuma kagak lihat sebabnya. Kalau ahzan, huzun itu kelihatan. Sedih itu biasanya apa? Ngurusin yang kelihatan urusannya. Tapi kalau hamil nggak kelihatan. Itu beda antara apa? Sedih dan gundah. Gundah itu sedih juga, sumpah juga, cuma nggak tahu urusan apa. Kayaknya dulu kayaknya sumpah kayaknya nggak tahu. Gawah ada, hawa nggak panas. Apa diberi nggak tahu, pokoknya ada sumpah aja. Itu umumnya umum ini. Tapi kalau ahzan itu sedih, ada. Misalkan apa sedih? Kelihatan masalahnya itu kelihatan sedih. HP hilang, baju kelihatan sedihnya. Ada masalah. Ada masalah itu hazan. Nggak ada masalah. Makanya di dalam hadis tadi kan man aktsara min istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Kelihatan. Ada lagi masalah, itu tinggi. Wa min kulli hammin faraj. Yang enggak kelihatan masalahnya. Duit ada, banyak misalnya. Duitnya banyak. Harta ada. Banyak. Pekerjaan bagus, rumah bagus. Tapi gundah ada. Gundah itu nggak bisa berkaitan dengan harta. Nggak tahu ada hati nggak enak, sumpah kayak bawahnya.
Kalau memang berkaitan dengan harta, mungkin orang kaya nggak ada yang sumpah. Tapi ternyata dibanding kaya sama miskin, sumpah kan banyak mana? Banyak kaya, banyak sumpah. Sumpah jabatan tinggi, sumpah. Orang nggak punya jabatan santai ya. Nah, ini sumpah. Gak ada itu hukum. Jadi permasalahannya nggak jelas. Kenapa? Dan ham ini nggak bisa hilang. Mau makan enak nggak hilang. Mau dikasih apa nggak hilang. Yang hilangnya tadi istighfar. Manja Allah mana karena istighfar. Ya Allah bikulli dzikri makhraja wa min kulli hammin faraj. Istighfar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu cuma itu doang. Antum lagi ham, lagi sumpah tunda, nonton hilang. Bukan kadang-kadang orang nonton lah biar hilang sumpah. Tapi saya bukan itu. Hilang itu sumpahnya dengan apa? Dzikrullah, majlis, salawat itu mulai itu. Ham itu bisa hilang. Tapi kalau jalan-jalan ngilangin sumpahnya jalan-jalan, nggak hilang. Apalagi jalan-jalan ini kalau lagi udah ribet lagi, tambah lagi. Sumpah kalau sedih, tambah ruwet itu lain lagi. Nah jadi ham dan hazan itu beda. Jadi hazan itu kelihatan masalahnya, tapi kalau hal ini nggak kelihatan. Ada orang tahu sumpah aja bawaannya, atau mikirin lagi sedih, mikirin apa? Lihat, wal azan fi umuri dunia. Sedihnya urusan apa? Dunia. Oh ini jadi berat udah. Mikirin apa? Ngurusin dunia, sedih ngurusin dunia. Hilang kerjaan apa, gagal bisnis nggak masuk kali itu bikin apa, bikin susah masuk ilmu. Kalau pun dapat tempat udah dijelasin dari pagi dari pas selesai tanya kalian apa mana yang yang support mungkin kerjaan ya udah ham itu ham olahraga itu sumpah hilang itu lupa. Jangan nunggu minggu depan, jangan nunggu pekan depan, Jumat depan. Tadi antaranya misalnya selesai lagi sarapan lupa, kok nggak nyampe tuh? Lagi sumpah, pikirin lagi sedih. Nah udah selesai, hilang. Jangan nunggu Jumat depan, sekarang lupa. Kenapa? Karena umum walahza fi umuri dunia. Ini adalah perkara yang diingatkan oleh al-Ma'alif. Al-Ma'asi kabaratul dzunub umum wal azab. Ini sebenarnya perbuatan yang walaupun tak berkaitan dengan ilmu jangan dilakukan 5 4. Ini perbuatan yang ilmu bisa menghilangkan dan juga bukan cuma hilang ilmunya, hilang kebahagiaan. Al-Ma'asi wa kabaratul dzunub wal umum wal ahzan fi umuri dunya. Tapi sekali lagi fi umuri dunya. Tapi kalau urusan akhirat lain. Kemudian wa kathratul istighali, yaitu wal alai, dan banyak sibuk yang berkaitan dengan urusan dunia. Banyak mikirin, banyak sibuk. Lagi taklim aja masih buka HP, urusan gimana jadi motor masih bisnis saya itu urusan ya ini sibuk sama urusan apa? Hatta taklim masih bisnis, taklim masih bisnis. Nah ini yang sibuk. Atau nggak pakai HP dulu? Belajar dari sini ke sini, syukur udah apa? Apa? Syukur kerjaan terus, sibuk terus, istirahat, wala alai, yaitu kesibukan dan berkaitan selalu dengan urusan dunia. Terlalu banyak dunia, bukan nggak boleh dunia, kita boleh. Bahkan kita nggak boleh memakan apa? Dunia. Walatan sadasibaka, dan jangan kau lupakan urusan kamu nih, nasib kamu di dalam urusan apa? Dunia. Tapi jangan lupa urusan akhirat itu lebih apa? Besar. Mungkin ada kalimat walaupun masih khilaf sebenarnya dikatakan apa? Mali dunia ka'annaka ta'izu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kerjakan untuk urusan dunia tapi seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Santai aja, itu masih lama. Wa amal li akhiratika, tapi kerjakan untuk urusan akhiratmu ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan kau besok mati. Ini besok mati, kita cepat urusan akhirat. Urusan dunia apa?
Selalu aja balik urusan dunia kayak mau mati besok, urusan akhirat kayaknya mati masih lama, slow ditalik. Cuma depan aja dah, cuma masih ada santai dulu. Cuma depan udah nanggung, udah Rajab insya Allah nggak ada Syawalnya, insya Allah kita mulai tahlil nggak ada Syawal. Kalau syukur nggak bisa pada Syawal. Tahlil sekarang aja udah bingung. Jam sekarang kelamaan, jam-jam segini masih belum apa kerja. Yo, untuk urusan apa? Nah, Islam tidak melarang kita untuk ngurusin dunia, tapi jangan apa berlebihan, bahkan porsinya lebih gede daripada ngurusin akhirat. Kita hidup di dunia, jangan melupakan dunia kita, tapi tujuan akhir kita adalah akhirat. Oleh karena itu jangan sampai dilupakan dengan tujuan, karena kesibukan yang sekarang tujuan yang dilupakan, tujuan akhirat kita, dan jangan melupakan dengan kesibukan dunia. Nah inilah penyebab orang melupakan ilmu atau menyebabkan orang jadi apa? Lupa ilmu. Nah ini tentunya mesti kita berhati-hati. Berarti sudah dapat berapa resep yang bikin orang lupa? Al-ma'asi wa kathratul dzunub wal humum wal ahzan wa kathratul isyghal, yaitu bi umuri ad-dunya. Dikatakan di situ apa? Wadalika dikatakan apa? Waqad dzakarna, dan kami telah apa? Menyebutkan di dalam urusan apa yang tadi itu untuk apa meninggalkan maksiat dan seterusnya. Annahu la yanbaghi lil aqil, tidak layak bagi seseorang yang berakal an yahtamma bi umuri atau bi amri ad-dunya. Ini sudah diingatkan sering. Gak layak bagi orang yang berakal untuk apa selalu sibuk dengan urusan dunia. Ini sering disebut oleh al-mu'allif sebelumnya, lain dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat tentunya dianjurkan. Kenapa? Sudah diingatkan oleh al-mu'allif bagi orang yang berakal tidak layak untuk menyibukkan diri dalam urusan dunia. Kenapa? Li'annahu yadurru wala yadfa, karena yadurru, karena membahayakan, banyak bahayanya. Yadur ini apa? Urusan dunia yang tadi, wala yadfa, dan kurang bermanfaat. Jadi kita apalagi sampai di majelis ilmu masih mikirin apa? Dunia, nggak ada manfaatnya, itu membahayakan dan tidak ada manfaat. Membahayakannya bagaimana? Ilmunya kurang, ilmunya hilang gara-gara mikirin dunia. Itu yang dunia lebih berbahaya. Mikirin dunia yang nggak dapat, akhiratnya malah hilang. Ilmu itu adalah akhirat. Ini akan menghilangkan akhirat gara-gara terlalu banyak mikiri dunia. Ini tentunya wahumum dunia, dan dikatakan tadi humum, kegundahan, kegalauan karena mikirin dunia. Dikatakan di situ apa? Wahumum dunia, dan humum dunia, mikirin dunia yang terlalu berlebihan, sibuk dengan urusan dunia sampai bikin galau dalam urusan dunia. La takhlu anil dzulmah, tidak kosong dari kegelapan di dalam hati. Mikirin dunia, kegundahan, kegalauan di dalam hati. Mikirin dunia bikin gelap hati, bukan bikin terang, bikin gelap. Karena gelap akhirnya nanti bikin susah masuknya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nur, ilmu itu adalah cahaya. Sementara hatinya gelap, nggak nyambung. Kenapa? Ilmu terang, cahaya mestinya masuknya ke tempat yang terang, ternyata hatinya gelap. Kenapa? Di dunia, karena gundah sibuk dengan urusan dunia yang menyebabkan hatinya gelap, yang menyebabkan nanti akhirnya ilmu tidak masuk. Seperti nanti kita akan jelaskan yang akan datang. Syaqautu ila waqi su'ahibti fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi cahaya tidak mungkin bisa masuk ke dalam hati yang penuh gelap. Kalau kita biasa duduk di tempat gelap, nggak demen kita di tempat yang terang. Begitu juga orang yang biasa duduk di tempat terang, nggak bisa duduk di tempat yang gelap. Kalau hatinya selalu diisi dengan cahaya, dia akan cocok ketika dimasukkan cahaya ilmu. Tapi kalau hatinya selalu berisi
dengan kegelapan, maksiat dan seterusnya, urusan dunia dan seterusnya, maka dimasuki cahaya dia tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu adalah kegelapan di dalam hati yang harus kita buat, yaitu apa? Maksiat, banyak dosa, selalu sibuk dengan urusan dunia, bahkan kesedihan dan kegundahannya selalu berkaitan dengan dunia, maka itu menyebabkan gelapnya hati, dan gelapnya hati bisa menolak ilmu. Insya Allah Allah selalu menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan maasi dan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya. Saya mau nanya mungkin terkait dengan bersih Ramadan, kesiapan atau ada yang nanya depan? Ada depan yang nanya? terkait dengan apakah termasuk suul terpilih para imam kami Syafi'i beliau guru dan murid Imam Syafi'i sama Imam Ahmad jadi di apa yang terjadi sekarang itu kan ya kadang-kadang pendapatnya selalu berbeda. Sedangkan dalam hal ini kadang-kadang sampai hari ini ulama-ulama Syafi'i lebih condong kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kita umumnya di Indonesia pendapatnya mengikuti Imam Syafi'i, dan di situ saja akan menjadi suatu hal yang sangat kadang-kadang berlawanan yang sangat jadi kita banyak selesai. Jadi apa yang dilakukan antara guru sama murid ini akan masuk suul atau hanya sekedar pandangan Islam. Apalagi sekarang di contoh tambah lagi di Saudi adanya aktivitas itu seolah-olah apa namanya pendapat para imam dahulu akan dicapai di sekitar itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan berarti kalau memang mengandung tentang hadis saya berani seolah-olah orang yang paling sekarang anak-anak atau yang di UIN dan itu sudah sama apa namanya saya lintasnya hadis yang paling sempurna. Padahal para hadis yang sangat mulia itu dicontohkan oleh itu. Kalau menurut para imam yang kedua kayaknya nggak ada apa-apanya. lagi? Banyak yang jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya mengenai istidrak dan nikmat, bedanya apa Ustaz? Syukur. Istidrak dan nikmat. Apa lagi? Cak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih telah mengadakan kajian karena kesibukan barengan dengan anak sekolah. Oh iya, mudah-mudahan corona pada libur sekolah. Yang saya tanyakan, terima kasih waktu ini. Ada seorang menanyakan kepada saya, cuma saya belum menjawab dengan sentilnya, hanya sebisanya. Yang saya ingin tanyakan itu titipan dari teman. Ada temannya murtad dari Islam dan keluar
dari Islam. Terus dia menikah, dan setelah menikah ini undang teman-temannya yang muslim ini. Dia tanya, apakah saya wajib datang atau gimana gitu. Jadi ngomong datang. Makanya pada kesempatan ini saya ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama berkaitan dengan berbeda pendapat. Kalau dengan Imam Malik dengan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, itu bukan sebuah bab kurang ajar. Kenapa? Karena memang Imam Malik sendiri tidak mengatakan bahwa dia itu yang terbenar, yang harus diikuti walaupun dia seorang ulama. Kenapa? Karena dia lihat muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga ilmunya juga mumpuni. Kalau bahasa orang sekarang katanya apa? Udah cukup banget untuk juga beristihad. Kalau orang sekarang nyebutnya syurutul mustahid, sudah ada semua pada mereka murid-muridnya. Dia sudah punya kemampuan untuk bisa istihad, makanya diberikan kesempatan. Tapi tidak setiap muridnya Imam Malik dikasih berpendapat boleh dengan yang berbeda dengan dia, kan dia belum mampu, tak dikasih. Tapi kalau Imam Syafi'i sudah mampu. Al-Muwatta karya Imam Malik itu bisa dihafal dalam waktu 9 hari. Dia bilang 9 hari 9 malam, ada pendapat 14 hari. Itu Imam Malik dan Muwatta itu bisa dihafal dalam waktu, kalau paling lama 14 hari riwayat, tapi banyak malah 9 hari. Itu sampai bacanya dari Imam Syafi'i di depan Imam Malik dari habis sholat subuh baca, nggak pakai lihat, dari hadis yang pertama berurutan sampai terakhir. Itu dari subuh sampai duhur. Sholat duhur baca lagi sampai asar. Asar sholat baca sampai maghrib, baca lagi sampai isya selesai, sampai malam selesai. Baca lagi sampai lihat bala hadatan bulan sampai dari awal berurutan, nomornya nggak berkurang, seperti baca. Ini dalam waktu 9 hari. Ini Imam Syafi'i, tapi dia bilang syakautu ila waqi su'ahibti fa arsyadani ila tarki ma'asi. Dia bilang aku mengadu kepada guruku tentang gurunya hafalan ibadah. Begitu hafalan 9 hari kita mau kita kira-kira kita gimana kalau belum mampu. Bukan sulat ya, nggak punya hafalan kita dianggap, bukan jelek lagi hafalan, nggak punya hafalan menurut. Tapi gitulah tawakulnya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik melihat ini anak ini udah punya memenuhi syarat ijtihad. Begitu juga Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan pernah ditanya, bolehkah saya seseorang nanya, saya ingin beristihad tanpa ngikutin imam, tanpa ngikutin ulama sebelumnya, berapa banyak pahala? Kalau saya hafal 100.000 nggak boleh, 100.000 hadis nggak boleh. Kalau Imam Ahmad nggak boleh menjadi mustahil mengambil istinbatul ahkam dari Quran dan hadis tanpa ngikutin ulama. Kalau cuma hafal 100.000 hadis, bukan 100 pakai 1.000, 100.000 hadis. Kalau saya hafal 200.000 hadis nggak boleh, 200.000 hadis nggak boleh. Akhirnya dia tanya, bagaimana kalau saya hafal 300.000 hadis? Nggak bahasa, mendingan dah nggak apa-apa. Itu pas-pasan juga 300.000 hadis. Jangan cara Quran mah nggak usah dibahas, udah hafal. Bukan cuma hafal, tapi juga tahu yang berkaitan dengan maknanya, tafsirnya, sebab nuzulnya, nasib mansudat, semua dia harus ngerti. Plak itu Quran itu dia betul-betul menguasai, baru ditambah 300.000 hadis. Dan tentunya tahu, bukannya cuma apa, dia ngerti ini sahih dan tidak sahih, mana yang boleh dipakai jadi dalil, mana tidak boleh jadi dalil. Baru dia kasih bahasa, mendingan ada pakai nggak apa-apa, nggak pakai ikutin gimana. Imam Ahmad berapa? Dia bilang apa? Hafidhu alfa hadis. Aku hafal 1.000.000 hadis dari Imam Ahmad. 1.000.000. Jadi 1.000.000 duit dikit. Hafalan kita 40 hadis nggak apa-apa. Padahal udah dikasih Rasul man hafidhu arba'ina hadisan
man hafidha min ummati arba'ina haditha ba'athallahu yawmal qiyamah minal fuqaha. Itu aja mau hafal beribu nanti di hari kiamat dibakar jadi ahli apa-apa 40 hadis. Ini 100 juta hadis. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan beliau. Apa? Itu mustahil ini, walaupun dia belajar itu mustahil. Dan di dalam apa yang nggak boleh berbeda itu adalah ayatnya, teksnya ayat, teksnya hadis nggak boleh berbeda. Tapi pemahamannya boleh berbeda, karena yang dinamakan agama itu adalah teks Quran dan teks hadis itu adalah agama. Tapi pemahaman agama ini berbeda. Jadi kadang-kadang kan saudara kita kadang ini Quran hadis itu masih melawan. Mana Quran hadisnya? Yang mereka katakan ini Quran hadis nggak boleh kita berbeda dengan mereka. Maksudnya pemahaman ulama dia itu adalah ulama. Pemahaman ulama nggak bisa menjadi apa? Pegangan. Maka di sini akan banyak pendapat. Jadi ini harus kita tahu mana sih yang jadi dari Quran dan agama itu. Dari Quran hadis adalah teksnya. Adapun pemahaman penafsiran itu bukan agama, itu adalah pemahaman agama. Nah, pemahaman di sini banyak karena memang Al-Quran itu banyak. Satu kata itu bisa berubah apa? Bisa memiliki makna yang banyak. Oleh karena itu Imam Malik dia nggak mengklaim dia yang paling apa? Benar. Dia silakan berpendapat yang berbeda, tapi kita tahu Imam Syafi'i ini muridnya berpendapat itu tidak akan keluar dari apa? Teks Quran dan hadis, hanya pemahaman saja. Maka Imam Malik sendiri bilang apa? Kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qaul. Kullu qaulin, setiap perkataan yu'khadhu wa yutraku, boleh diambil, boleh ditinggal, illa sahibu hadzal qaul, kecuali sahibu hadzal qaul. Waktu itu Imam Malik punya majelis, Malik bin Anas al-Asbahi punya majelis di Raudhah. Raudhah itu majelisnya dia. Zaman beliau ada, dia ngajarnya di Raudhah. Dia nggak pernah ngajar di luar Raudhah, dia semuanya di Raudhah ngajar. Jadi majelis di Raudhah, orang duduk di majelisnya dia. Kita sekarang duduk di Raudhah, duduk aja bagus bisa, berdiri susah. Seorang ini dikit bro suruh jalan gitu. Berduduk, tapi Imam Malik duduknya di Raudhah tadi. Jadi kalau dia ngomong pendapat dia ditanya kullu qaulin yukhadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qaul, sambil nunjuk dia ke kuburan Rasulullah SAW. Semua perkataan orang pendapat saya silakan ambil kalau memang sesuai kemudian dengan apa? Teks-teks yang ada di Quran dan hadis. Atau kalau tidak silakan tinggal illa sahibu hadzal qaul, kecuali yang punya yang ada di kuburan. Kalau dia sudah ngasih tidak boleh ada pilihan, harus diambil. Tapi selain dia, selain Rasul boleh apa? Dipertimbangkan betul. Maka Imam Syafi'i ya. Jadi tidak harus apa? Selalu sepakat dengan Imam Malik. Begitu juga Imam Syafi'i. Dia bilang idza sahhal hadits fa huwa madhhab. Kalau memang sahih itu hadis itu adalah madhhab. Kalau tidak sahih jangan diikuti. Dengan kaul ini kaul madhhab. Riwayat Imam Syafi'i dari Imam Malik. Sekarang jadi pegangan orang. Kelas orang saya tuh nggak sahih nih, ada Imam Syafi'i bertentangan dengan sahih. Wah, iya yang tahu Imam Syafi'i nggak tahu. Ini kelas yang ngomong begitu bukan berarti diterjemahin Imam Syafi'i banyak nggak tahu hadis. Maka ini pendapat dia kalau bertentangan dengan hadis sahih tinggalkan, menunjukkan dia tidak tahu banyak hadis sahih. Dia ngomong begitu ini adalah apa? Orang sekarang itu tekstual, memahami sesuatu secara tekstual atau karena bodoh. Nggak tahu karena tekstual atau bodoh. Bodoh bagaimana? Tekstual apabila hadis itu sahih itu adalah masalah. Diterjemahin seakan-akan Imam Syafi'i nggak punya apa? Ilmu hadis sehingga dia tidak tahu mana sahih dan tidak sahih. Yang kedua, dia bilang boleh jadi Imam Syafi'i ini merasa banyak bertentangan dengan hadis sehingga tidak sahih hadis bahwa ini adalah perkataan entah karena nggak ngerti atau karena memang apa tekstual atau bodoh begitu. Dilarang buang sampah, akhirnya kita apa? Buang air kencing
Berarti buat apa? Nyong di sini, bibiah di sini. Ini teksnya ngikutin apa? Terus tidak tahu mana tawadu. Terus kan tidak ngerti tawadu. Dibikin itu ngomongan bodoh. Seperti syakau tulilawati answahib oh Imam Syafi'i nggak bagus apalagi. Itu kan nggak ngerti ya, kalimat-kalimat seperti itu diterjemahkan secara langsung. Kita karena kebutuhannya, kita karena apa? Tapi kalau saya rasa bukan karena kebutuhan, karena dia nggak ngikutin Imam Syafi'i, ngikutin apa? Yang lain akhir teks-teks begitu di. Nah ini tentunya ini merupakan hal yang banyak terjadi di masa. Dan sekali lagi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu tidak termasuk kurang ajar, karena mereka juga mempersilahkan, karena mereka tahu ini memiliki ilmu yang cukup untuk berpendapat berbeda dengan gurunya mengakui. Imam Syafi'i bilang apa? Wallahi aku tidak pernah tinggalkan kota Baghdad di mana aku lebih tenang, Kufah lebih Basrah lebih aku tenang ketika aku lihat di situ ada Imam Ahmad. Kalau ada Imam Ahmad saya pergi meninggalkan Basrah, saya gak pikir kenapa? Aman sudah ada Imam Ahmad. Kayak begitu kata Imam Ahmad, wallahi katanya, kullul fuqaha muyul ila Syafi'i. Kullul fuqaha, semua ahli fikih muyul ila Syafi'i. Semuanya cenderung condong kepada Imam Syafi'i. Terus dia bilang, wallahi kata Imam Ahmad, nanti di yaumil qiyamah siapa yang ngikutin Imam Syafi'i, kalau dia sesat aku yang akan jadi tameng untuk jaga ini. Jadi dia pendapat beda dengan Imam Syafi'i, tapi dia bilang kalau ada pengikut Imam Syafi'i sesat, saya yang jamin. Saya sesat pertama kali yang ngikut Imam Syafi'i yang sesat, saya pertama sesat, saya jadi tameng ini. Artinya mereka tahu semua dan tidak ada yang emang kelasnya udah kelas kan. Nah kalau sekarang ini yang unik, orang sekarang nyalain Imam Syafi'i, ini yang nggak masuk apa? Nggak masuk akal. Imam Syafi'i sampai sekarang namanya nggak pernah berhenti disebut. Meninggal 204 Hijriah masih disebut sampai sekarang. Antum pakai konteks Imam Syafi'i habis meninggal 3 hari nggak ada yang bacain. Orang sehari nggak ada yang bacain, nggak ada yang ingat. Kuburannya hilang, nggak pernah disebut namanya lagi. Ini sebenarnya kan menunjukkan keberkahan. Kalau sudah disebut namanya dengan kebaikan, didoain sah. Udah berapa? 1.200 tahun lebih kan meninggal, 200, 1.400, 1.200 tahun lebih masih disebut. Itu berkahnya luar biasa. Bukan cuma di sana, disebutnya bukan di kampung Keramat doang, di mana? Di seluruh dunia, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai yang diambil. Nama Anda kelasnya, kelas pakai nyalain apa? Nyalain Imam Syafi'i, nyalain Imam Ahmad, nyalain Imam Malik, nyalain Imam Abu Hanifah, nyalain 4 mazhab, lalu disalahin para imam. Siap fulan tetangganya kagak ada yang kenal, masih hidup kagak ada yang kenal. Apalagi udah apa? Udah matinya, ini tentunya menunjukkan apa? Ini wala masyhur di dunia wala fil akhirat. Kagak ada yang kenal di dunia walaupun di akhirat. Jadi berbeda. Nah tentunya ada memang orang-orang yang sekarang ini kalau bicara selalu berujuk atau mereferensi atau palingnya menyandarkan kepada ulama-ulama yang sahih, bahkan menganggap ulama itu lebih daripada imam-imam. Fulan hadis Al-Albani misalkan, wah kayaknya nggak ada lagi ulama apa ahli hadis kecuali beliau. Nah ini tentunya memang Al-Albani itu masya Allah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu orang kutu buku. Ini orang banyak baca. Ini orang banyak baca. Ini ulama dia banyak baca, jadi banyak di perpustakaan. Dan dia belajar otodidak. Nggak ada syekh, otodidak bacaan. Makanya dia nggak ada coba tanya apa biografi dari Syekh Albani dari siapa masyayikhnya. Dan dia adalah belajarnya otodidak. Dia banyak baca. Jadi bapak penjaga perpustakaan, dulunya jual jam, bapaknya jual jam, servis jam. Kemudian dia lari, dia tinggalkan, dia masuk ke perpustakaan, dia belajar di perpustakaan, dia baca kitab banyak, dan akhirnya dia banyak telah banyak apa melihat hadis-hadis lewat buku. Tapi masyayikh dia tidak duduk misalkan mulazamah di Syekh Fulan, nggak ada.
dia duduk di perpustakaan, dia otodidak. Nah, dia banyak baca. Makanya ya, kalau orang cerita berkaitan dengan harus punya guru, dia paling aneh. Kenapa? Nggak ada gurunya. Boleh antum cari biografi beliau siapa masyaykhnya. Tidak ada. Makanya beda ketika punya masyayikh, punya guru dan tidak punya guru belajar. Makanya adabnya pun berbeda. Ketika kita belajar hanya dengan guru, belajar pasti adabnya berbeda dengan yang punya guru. Nah, ini tentunya makanya tidak ada cerita tentang adab dengan masyayikh, tidak ada. Semuanya hanya teks dari kitab-kitab. Nah, ini adalah, tapi diakui banyak bahwa beliau itu sangat wasil tidak banyak luas mengkaji buku itu banyak ya, tapi tentunya bukan berarti cuma dia doang, tentunya jauh, karena dia juga ngambil hukum hadis ini, soalnya dia juga belajar dari pendapat ini, jadi ngambil dari sebelumnya dan sebelumnya. Nah, ini tentunya sudah menjadi sunnatullah. Para sahabat itu ngambil ilmu dari Rasulullah SAW, sumbernya Rasulullah. Para sahabat mengambil ilmu. Setelah Rasul meninggal, tabiin ngambil dari dari sahabat. Setelah tabiin meninggal, tabiin ngambil dari tabiin. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau bahasa hadis tadi, Imam Ahmad sebagai penulis kitab atau Abdullah anaknya penulis kitab Al-Musnad. Imam Ahmad itu punya sanad Dhahabiyah. Semua ulama itu ada sanad Dhahabiyah. Sanad Dhahabiyah itu sanad yang sangat istimewa. Yang paling hebat sanad Imam Ahmad adalah Imam Ahmad mendengar dari gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar dari Imam Malik. Imam Malik mendengar dari Nafi mendengar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengar dari Rasulullah SAW. Itu sanad Dhahabiyah ya. Itu termasuk sanad yang istimewa. Jadi Imam Ahmad, setelah Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis, dia nggak ngambil langsung dari Rasul, tapi dia ngambilnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak langsung ngambil dari Rasul, dia ngambilnya dari Imam Malik. Imam Malik ngambilnya dari Nafi. Nafi ini masanya dikit lagi ketemu Rasul, tapi nggak cuma dialihin sama siapa? Abdullah bin Umar. Dari Nafi ngedengar dari Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena Nafi nggak ketemu dengan Rasul, ketemunya dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketemu dengan Nabi. Ini aja nggak bisa. Imam Syafi'i bilang saya nggak mau ikut Imam Malik, saya mau ikut Imam Nafi, saya nggak mau ikut Abdullah bin Umar, saya pengen ikut Rasulullah. Nggak cocok. Imam Syafi'i ngomong itu nggak cocok. Padahal lahir 150 Hijriah. Nah, kita kaum milenial langsung ikuti Nabi. Saya nggak mau ikuti 4 mazhab, saya nggak mau ikuti ulama, saya mau ikuti Nabi Muhammad. Siapakah? Berarti salah zaman hidupnya. Mestinya hidupnya zaman apa? Zaman dulu. Kenapa hidup zaman sekarang bisa? Kok bisa lompat? Imam-imam ini nggak bisa lompat. Nah, ini yang jadi masalah. Hatta ulama, kalau saya nggak mau ikut mazhab, saya langsung ke Rasulullah, saya pakai Quran dan hadis. Itu aneh juga itu. Kok bisa ya dia langsung hidup di zaman apa? Jadi kalau dia ada masalah ini, tunggu dulu saya lihat Rasulullah. Wah, ada yang lihat Rasulullah. Ini aneh, kok bisa lompat? Mestinya dia ngikutin apa? Guru-guru sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ini tentunya kesalahan kita banyaknya begitu. Kadang-kadang kita mau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya kembali kepada Quran dan hadis. Nggak mau pakai imam, saya pakai imam-imam kembali ke Quran dan hadis. Menurut saya bebas pun berarti Anda ngikuti ulama juga kepada Quran hadis gimana ceritanya. Berarti kan ngikutin fatwa siapa? Saya bebas menurut saya ini. Menurut saya ini berarti Anda bukan langsung kepada Allah dan Rasul, tapi kepada apa? Saya fulan ngambil dari mana? Pasti dari gurunya juga. Gurunya pasti ngambil dari guru. Ya, yang kalau di mazhab Bali ngambil guru dari mazhab jadi nyatu juga. Cuman ada yang sombong, ada yang nggak sombong. Kita ini nggak sombong. Kita bilang, oh saya ngambil agama Quran hadis menurut pemahaman fulan. Kalau dia nggak, saya nggak pakai ulama langsung baru. Tapi bukunya bacanya fatwa
Syekh bin Baz. Sama juga sebenarnya, yaitu fatwa Syekh Al-Albani. Fatwa. Kenapa kalau saya nanya tadi, kenapa kok tidak sering dengar Syekh bin Baz? Ya, karena dia ini mufti Saudi. Mufti Saudi itu kalau bahasa kita kayak apa? Ulamanya, dia tokohnya. Kalau kita ada MUI, ya, dia berjamaah, di sana ada muftinya. Kalau kita kan ada mufti, muftinya kan ada satu, tapi bikin jadi nama bergabung. Terus kok jadi kan tahu dia karena yang ustadznya itu ngambilnya dari mufti Saudi. Akhirnya mufti Saudi yang bermadzhab Hambali dibawa ini Indonesia yang pakai madzhab Syafi'i. Akhirnya banyak rancu. Sebenarnya pendapat dia benar, cuma ala madzhab Hambali karena disampaikan di depan yang bermadzhab Syafi'i jadi rancu. Seandainya dia bilang ini menurut Syekh bin Baz yang bermadzhab Hambali, nggak jadi rancu karena orang yang dengar oh madzhab Hambali saya Syafi'i udah tahu. Cuman dia kan enggak menurut Syekh bin Baz berdasarkan Quran dan hadis. Nah itu seakan-akan jadi wah saya Syafi'i, wah itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini Syafi'i ini Anda mau ngikutin Syafi'i atau ngikutin Rasul? Nah ini yang jadi apa? Padahal itu juga Quran hadis berpemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada pernah Syekh bin Baz yang disampaikan fatwa kan benar, tapi madzhabnya madzhab Hambali itu aja. Cuman ustaz-ustaz di sini kadang-kadang ngumpetin tuh madzhabnya. Ini berdasarkan Quran dan hadis. Begini. Anda saya bukan Syafi'i, kalau Anda mengikuti Quran hadis saya bukan Syafi'i. Idza shahal hadis bawa itu. Oh iya benar juga. Jadi apa? Jadi salah tempat sebenarnya. Jadi benar kalau orang sekarang bilang kalimatul haq yuridul hal, kalimatnya benar, cuman batil. Itu cara menggiring. Yang ikut kan kebanyakan ya maaf, yang ikut kebanyakan orang semangat, cuman apa? Kemauan ada, kemampuannya apa? Orang coba dia ngajar di pesantren bakal banyak penentangan. Ketika keluar begitu baca kitab ini karena baca kitab. Tapi kalau ketemu dengan orang yang baca kitab, Quran hadis, pakai dalil-dalil, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur. Pokoknya semua pakai dalil-dalil itu masuk. Coba ketemu, coba dibawa itu ke pesantren atau ke satu atau majelis ilmu yang biasa ngaji, ribet urusannya, nggak ketemu. Bukan bilang karena dia pakai ini, maaf ini penting juga. Mereka mengatakan kenapa kok dibawa Quran hadis kok mental? Dibawa Quran hadis kok mereka tidak bisa terima alasan mereka? Karena di sini kebanyakan udah menjadikan adat menjadi syariat katanya. Ini gaya-gaya orang-orang ahli sunnah ini, NU dan yang lain kebanyakan katanya adat dijadikan syariat. Jadi ketika saya bawakan syariat bertentangan dengan adat, dikeluarlah kaidah tarkul adat adawah, meninggalkan adat jadi permusuhan. Jadi saya bawa syariat, ini bawa adat, jadi saya bermusuhan dengan yang membawa adat. Seakan-akan kita pakai adat nggak pakai apa? Syariat. Itu dia pakai logika yang kayak begitu. Akhirnya seakan-akan kita ini guru yang ikutin imam-imam nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, hanya pakai apa? Adat istiadat jadi syariat. Jadi ketika mereka bawa Quran dan hadis membuat syariat akan ditentang atau bertentangan dengan adat. Nah ini tentunya kalimat-kalimat yang tidak apa? Betul, untungnya diungkapin di depan mereka semua, jadi benar juga. Jadi apa? Tidak disampaikan di depan para kiai, para asasi. Nggak usah kiai, nggak usah asasi. Ajarkan, coba aja pemahaman itu diajarkan ke anak-anak apa? Santri yang sudah baca banyak kitab, pasti akan apa? Tidak akan. Nah ini tentunya alhamdulillah kita ini ikuti para ulama dan ini insya Allah yang apa? Selamat, yaitu as-salafu ala ahkam wa a'lam. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu kalau tentang membahas tentang kita baca kitab fatwa, majmu' fatwa. Ibnu Taimiyah punya kitab majmu' 36 jilid majmu' fatwa. Karena ada majmu' syarah fatwa lain-lain Imam Nawawi, yaitu syarah kitab Asy-Syairah. Ibnu Taimiyah kalau membahas satu permasalahan itu dibahas tentang ulama dulu. Misalkan ditanya
Apa hukum, coba di fatwa atau di fatwa bukan, apa hukum menceraikan istri dalam satu lafaz 3 talak? Misalkan kamu saya talak 3, satu apa? Duduk begini, kamu saya talak 3. Apa hukumnya? Ibnu jawab. Menurut Imam Abu Hanifah jatuh talak 3, menurut Imam Malik jatuh 3, menurut Imam Syafi'i jatuh 3, menurut Imam Ahmad jatuh 3. Itu sebutin dulu wa ini, tapi menurut saya jadi 1. Nah dia nyebutin dulu tuh apa? Itu orang alim nyebutin apa? Pendapat-pendapat, tapi menurut saya orang ini, tapi menurut saya lebih kuat 1. Kenapa? Karena lafaznya 1. Kecuali dia ucapkan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan lafaz yang berbeda. Kamu saya ceraikan 3, tetap 1 kata dia. Di sini di dapur ngomong lagi, kamu saya ceraikan 3, 2. Di tangga ngomong lagi, kamu ceraikan 3, jatuh 3. Walaupun dalam waktu 5 menit udah pindah. Aku sambil ngomong apa, sambil ngomong, kamu saya cerai sekarang, 1. Ngomong lagi, kamu saya cerai, ngomong ribut, kamu cerai 3. Jadi kalau diucapkan 3 lafaz yang berbeda di tempat yang berbeda jatuh 3. Walaupun apa berurutan. Atau kamu saya cerai sekarang, kamu saya cerai sekarang, kamu saya cerai sekarang, jatuh 3. Tapi kamu saya cerai 3, 1 menurut dia. Tapi hebatnya dia nyebutin menurut 4 madhab, walaupun 1 lafaz 1 kali diucapkan 3 jatuh 3. Itu 3 madhab. Kalau kita bilang kamu saya ceraikan talak 3 atau talak 1000, tetap jatuh 3. Jatuh 3 itu mana? Ya yang jadi syahid dia nyebutin dulu madhab. Kalau sekarang menurut Quran dan hadis jatuh 1. Wah, Quran kan seakan-akan semua yang berpendapat 3 enggak Quran hadis. Makanya ada misalkan ada orang kita, kalau kita guru kita fikih ala madzhab al-Imam Syafi'i. Tuh, itu orang ada tuh. Kita fikih ala madzhab Imam Malik, Abu Hanifah seterusnya. Kita fikih memahami Quran dan hadis yang berbicara tentang fikih sesuai pemahaman Imam Syafi'i. Makanya madzhab fikih ala madzhab Imam Syafi'i itu ada. Tapi orang sekarang sifat sholat Nabi. Jadi yang enggak kayak begini bukan Nabi. Tuh, ini kan bahaya. Sifat sholatnya Nabi ini, selain ini berarti bukan sifat sholatnya Nabi. Itu kan mengklaim seakan-akan yang paling apa? Beda. Jadi judul itu sudah kita tahu. Sifat sholat Nabi ini adalah sifat sholatnya Nabi. Selain ini berarti bukan sifat sholatnya Nabi. Bukan sifat sholat Nabi ala fahmi Syekh Nasruddin Albani kan enak. Dia ada. Ini sifat sholatnya Nabi. Itu kita. Kalau antum sholat nggak di seperti kitab itu berarti apa? Bukan sholatnya Nabi. Tapi kalau fikih ulama fikih sifat sholat Nabi menurut Imam Syafi'i berarti nggak menutup menurut pemikiran Imam Abu Hanifah. Ada dari namanya saja orang dulu tuh nggak pernah mengklaim bahwa yang paling benar. Kayak begini modelnya ulama itu apa? Sekarang kan masya Allah sifat sholat Nabi. Pokoknya kalau nggak pakai begitu bukan apa? Bukan Nabi. Nah inilah tentunya ada yang luar biasa. Jadi sekali lagi tidak menyebutkan ulama bukannya karena ini, karena memang kadang-kadang kurang ada. Jadi Ibnu Taimiyah saya contohkan Ibnu Taimiyah karena kebanyakan yang begini kan pengikut apa? Ibnu Taimiyah yang begitu. Jadi kalau ada ustaz yang ngadu, Pak Ustaz, saya udah nyerahin istri saya kalah 3, kata Ustaz jatuh 1. Wah itu pasti mikir Taimiyah. Tapi kalau saya bilang 3 terus kalau balik lagi jual dulu. Nah yang jual bukan suaminya, istri. Suami jual lagi mau yang jual lagi balik lagi. Ya, istri itu jual, suami mah nggak berusaha. Nah istri suruh jual dulu, cerai baru jual lagi kepada suaminya pertama. Nah itulah apa pendapat tentang uang tadi. Dan kenapa sih sekarang yang ngetop mereka? Ya karena dia yang punya media, dia yang ngajar. Tapi kalau masuk ke dunia pesantren nggak ngetop itu nama-nama apa? Fatwa-fatwa si bin Baz, si bin Nasrani nggak ngetop dia, tapi ngetopnya kan di tempat-tempat yang memang
basicnya tadi sekali lagi bukan basic apa agama. Misalkan masuk dunia Hadramut di mana misalnya musofa atau di majelis-majelis lirboyo atau pokoknya yang berkaitan dengan apa tidak ngetok nama-nama itu karena memang sudah punya apa ulama yang ini kan yang umum-umum ngetok kantor karena emang kantor mau balik kemana dia media yang paling gampang di kantor itu media yang internet YouTube kan masuk itu juga makanya dia yang jadi ngetok tapi ketika dia masuk ke dunia ini tidak ngetok lagi. Sama seperti maksiat di UI biasa saja maksiat di pesantren ramai orang ada yang megang hati di pesantren kalau media hebat seakan-akan pesantren semua gitu padahal di tempat umum bukan banyak karena mau dia biasa. Jadi ketika dibawakan pendapat agama di pesantren biasa tapi ketika dibawa ke dunia kantor yang jarang agama langsung apa. Nah itu bukan karena hebat tapi karena kondisinya berbeda, tempatnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Secara singkat istilah itu adalah bedanya dengan